lebih gampang untuk bersosialisasi, apalagi di dunia bisnis. Di respect sama orang-orang karena badannya fit, pas marah, dan lain-lain. Coba dong ceritain dulu tuh emang lu nggak se-fit ini badannya? Ya, jadi ceritanya dulu tuh gue gendut banget pas zaman-zamannya gue SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu. Gue gendut banget sampai dimana gue bener-bener hampir nyentuh 80 kiloan dengan tinggi tuh paling cuma 140 cm. Terus pokoknya ngemil tuh bener-bener terus-terusan. Kerjaan gue cuma main game sambil makan kacang, makan kue, makan Indomie bisa 3 bungkus langsung. Even sampai gue sambil tiduran pun juga gue bisa sambil nyemil kacang gitu. Ya awalnya sih gue nggak apa-apa ya, kayak mungkin dibully lucu-lucu kayak gitu, nggak dikatain secara langsung. Kalau misalkan dibully-bully gitu nggak secara langsung, cuman lama-lama gue merasa risih. Sampai ada suatu titik bokap gue sendiri itu bilang ke gue, kamu bakal gendut selamanya. Kayak lihat orang gendut, dia pasti bilang kamu bakal jadi kayak gitu tuh, gedenya gendut, males gerak, makan terus, ngemil terus. Di situ titik dimana gue bener-bener mata gue terbuka banget, nendang gue banget. Jadi pengen membuktikan untuk berubah. Pas lagi sekolah itu lu sering diledekin kan gendut segala macam. Jujur pas gue lagi gendut dulu tuh sekitar gue, temen-temen gue tuh nggak pernah yang namanya ngebully gue terlalu gimana. Cuman pada saat di titik dimana gue mau berubah, gue pengen diet, gue pengen ngurusin badan, sekitar temen-temen gue dan sekitar gue tuh nggak support sebenarnya. Mana bisa lu turunin berat badan, mana bisa lu diet, udah lu pasti gendut lah, udah lu gendut aja lucu. Gue merasa semakin termotivasi, semakin pengen berubah untuk ngebentuk badan gue jadi lebih baik. Sejak kapan bro? Waktu di titik itu gue berhasil nurunin sekitar 20-an kilo dalam waktu 3 bulan. Dan itu juga gue kondisi di situ lagi puber dan bertambah tinggi. Walaupun bertambah tinggi pun berat gue juga nurun. Olahraga bener-bener gila banget, jaga makannya bener-bener super ketat. Cuman apa yang gue lakuin waktu itu tuh sebenarnya tuh salah. Bisa nggak makan karbohidrat, nggak makan daging. Yang gue makan cuma sayur setiap hari dengan aktivitas gue yang gila banget. Sampai di satu titik tuh gue lagi duduk dan gue berdiri, mata gue kunang-kunang. Di situ gue akhirnya baru sadar, baru cari tahu gimana diet yang sebenarnya yang benar. Gimana cara diet yang benar? Ceritanya. Mungkin kalau misalkan gue bisa ulang waktu, yang gue lakuin tuh bakalan tetap makan karbohidrat, tetap makan daging, protein, karena itu sangat penting buat kita. Karena yang paling penting itu adalah balance meal, di mana kita makan protein, karbohidrat, dan lemak dengan kalori yang mencukupi. Jangan terlalu defisit kalori, di mana itu akan membuat kita lemes. Jangan terlalu gak makan karbohidrat, itu juga karena memberikan tenaga ke kita. Protein juga bagusnya untuk memberikan recovery kepada otot-otot kita. Jadi kayak bener-bener kalau misalkan gue bisa ulang waktu, gue bakal ngelakuin diet yang lebih benar. Karena yang paling penting itu adalah kalori in, kalori out kalau untuk menurunkan berat badan. Dimana kamu harus mengkonsumsi kalori lebih dikit daripada kalori yang kamu buang. Jadi kalori defisit. Jadi dimana kamu beraktivitas lebih banyak untuk mengeluarkan kalori lebih banyak dan menjaga kalori masuk, yaitu dengan cara menjaga makan. Perbedaan antara looks lu yang dulu sama yang looks sekarang apa? Jadi perbedaannya tuh dulu tuh gue merasa gak pede. Gak pede tuh gak pede depan kamera, gak pede di foto, dan merasa kayak dikucilkan gitu dari sekitar. Jadi dengan fisik gue sekarang, gue merasa lebih pede, lebih happy, lebih gampang untuk bersosialisasi, apalagi di dunia bisnis. Dan gue merasa lebih gampang untuk berbaur dengan sekitar, berani untuk muncul, berani untuk tampil. Pokoknya yang pasti lebih pede lah. Nah, kalau misalkan Daniel yang sekarang bisa ngomong sama Daniel yang dulu, Kalau misalkan gue bisa ulang waktu atau misalkan gue bisa ketemu sama Daniel yang dulu, gue bakal ngomong sih ke dia kayak, gue bakal menyadarkan dia mindset untuk diet yang benar. Karena dulu tuh gue merasa gue nggak peduli, jadi gue pengen menyadarkan Daniel yang dulu untuk lebih peduli ke tubuhnya, untuk lebih kesehatan juga, untuk tampilan juga lebih baik. Jadi mungkin gue bisa mengedukasi Daniel yang dulu gimana cara diet yang benar dan membuka pikiran dan menyadarkan Daniel yang dulu untuk berubah lebih cepat. Karena si Daniel yang dulu itu belum sadar kan badan yang fit, di respect orang lain. Dan kedepannya itu gimana untuk dunia kerja, untuk bersosialisasi, untuk asmara dan lain-lain. Yang pasti kan kalau misalkan Daniel yang dulu tuh udah sadar, dia bakal berubah lebih cepat, jadi lebih baik.
saran untuk mereka semua yang mungkin belum fit badannya. Jadi buat kalian yang mungkin sama kayak gue dulu, belum sadar, belum ingin berubah, belum aware akan tampilan yang lebih baik, tapi kalau kalian pengen berubah, gue yakin pasti kalian bisa tahu impact-nya gimana menjadi lebih baik. Karena gue akhir-akhir ini pacaran, jadi suka makan di luar, gue nggak bisa jaga 100% makanan gue, dan juga kadang-kadang orang tua gue suka datang, gue benar-benar nggak bisa jaga 100%, jadi gue minum green tea supaya at least bisa menjaga, bisa mengeluarkan minyak-minyak yang jahat atau detox racun-racun yang ada dalam tubuh gue.